Larangan mudik belum dicabut, PSBB di sejumlah daerah justru diperpanjang. Tapi Kementerian Perhubungan malah memperbolehkan semua moda transportasi publik kembali beroperasi dengan sejumlah syarat. Kebijakan ini menindaklanjuti surat edaran Menko Perekonomian untuk melonggarkan transportasi. Dalihnya agar perekonomian nasional tetap berjalan di tengah pandemi. Apakah ini sebuah kontradiksi atau sebenarnya apakah akan efektif jika PSBB dilonggarkan dengan cara memperbolehkan semua moda transportasi publik untuk beroperasi kembali? Kami membahasnya dalam Dua Arah malam hari ini bersama saya, Cindy Sestiarani. Belum sebulan penutupan moda transportasi antar provinsi baik darat, laut maupun udara untuk menekan penyebaran virus corona, namun pemerintah membukanya kembali dengan alasan agar perekonomian tetap berjalan. Pelonggaran transportasi ini diberikan kepada penumpang dengan kriteria tertentu, antara lain pejabat dan pebisnis. Presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak, tetapi tetap di dalam kerangka protokol kesehatan itu. Itulah yang disebut relaksasi, karena di berbagai tempat itu berbeda. Sikap pemerintah yang terkesan tidak tegas terhadap kebijakan yang sudah diambil membuat gamang masyarakat. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut dibukanya moda transportasi bukan berarti masyarakat diizinkan mudik lebaran. Seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya pelonggaran. Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya mudik dilarang. Pelonggaran transportasi dengan mengizinkan kembali perpindahan warga antar provinsi tentu berdampak pada meningkatnya aktivitas di tengah masyarakat. Pakar epidemiologi UI menyebut belum saatnya pemerintah beryuforia melihat penurunan kasus di DKI karena peningkatan kasus di wilayah penyangga DKI masih tinggi. Dari penurunan kasus di DKI, memang pembatasan sosial berskala besar yang di daerah Jakarta itu sudah memberikan hasil, tapi kan hasilnya belum konsisten. Sedangkan seperti kemarin Bekasi lompatannya tinggi sekali. Jadi ini yang perlu dicermati bahwa kita jangan terlalu euforia dulu. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak awal dilakukan untuk membatasi ruang gerak masyarakat demi menekan penyebaran virus corona. Lalu, tepatkah langkah pemerintah melakukan pelonggaran PSBB saat ini? 4 narasumber kami akan membahas tema pelonggaran PSBB. Tepatkah? Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Kemudian Pak Dedi Arahim, Wakil Wali Kota Bogor, Jawa Barat. Pak Ahmad Baidowi, anggota DPR RI dari fraksi P3. Dan Pak Cecep Darmawan, pengamat kebijakan publik, serta Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara. Kita akan buka diskusi ini dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang meminta seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk berupaya dengan segala daya menekan angka atau kurva penyebaran COVID-19. Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai sesuai target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli harus masuk pada posisi ringan dengan cara apapun. Bulan Mei Presiden meminta kurva penyebaran COVID-19 turun atau ditekan. Tapi kenapa Kementerian Perhubungan justru memperbolehkan semua moda transportasi publik untuk beroperasi? Bu Adita, apa latar belakang dari kebijakan ini, padahal Presiden minta Mei segera turun kurvanya? Ya, baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ya, Bapak Doni Monardo. Ini penyediaan transportasi ini sebenarnya menindaklanjuti apa yang ditetapkan dalam surat edaran Gugus Tugas nomor 4 yang diumumkan pada tanggal 6 Mei yang lalu.
bahwasannya di situ kemudian diberikan kriteria pembatasan bagi penumpang yang akan bepergian di masa pandemi COVID ini yang ditetapkan oleh gugus tugas. Jadi pada prinsipnya kami sebagai kementerian yang menyelenggarakan transportasi ini pada prinsipnya adalah menindaklanjuti apa yang ditetapkan oleh gugus tugas. Dan tentunya penyediaan transportasi yang kami lakukan ini haruslah mengimplementasikan protokol kesehatan yang ketat. Dan ini semua sudah kami tuangkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 tahun 2020 dan kemudian diturunkan lagi dalam Peraturan Menteri Nomor 25 yang kemudian setelah surat edaran dari gugus tugas itu keluar, Mbak Cindy, kami tindak lanjuti lagi dengan adanya surat edaran dari 4 dirjen di Kementerian Perhubungan yang akan mengatur pengendalian transportasi di semua moda, baik itu darat, laut, udara, dan kereta api. Prinsipnya adalah pembatasan. Jadi ini bukan mengembalikan transportasi seperti saat sebelum pandemik, terbuka untuk semuanya. Karena ini prinsipnya pembatasan. Modanya dibatasi, armadanya, trayeknya dibatasi, dan juga kapasitas penumpangnya dibatasi. Baik Bu Adita, meskipun ini dalam konteks dibatasi, pembatasan untuk beroperasi kembali transportasi publik, tapi kan masih ada juga kebijakan bahwa ini kita masih dilarang mudik selama pandemi. Tidakkah ini akan justru kontradiktif antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain? Ya, sudah ditegaskan bahwa mudik itu tetap dilarang, ya. Perjalanan mudik itu tetap dilarang, tidak ada pengecualian dan tidak ada diskresi. Yang diperbolehkan adalah bepergian sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Surat Edaran Nomor 4 Gugus Tugas. Jadi ada 3 kriteria penumpang yang boleh bepergian dengan syarat-syarat kesehatan dan kemudian tentunya adalah izin atau surat tugas dari instansi dan perusahaan masing-masing. Jadi ini yang kemudian kami ambil sebagai referensi, bukan sebuah keputusan yang dilakukan sendiri oleh Kementerian Perhubungan. Demikian, Cindy. Oke, Bu Adita, tapi dengan syarat yang diberlakukan, dengan syarat-syarat tadi yang disebutkan oleh Bu Adita, apakah itu menjamin bahwa memang betul nanti akan mengikuti aturan ini bahwa pembatasan operasional moda transportasi publik akan berjalan seperti yang diinginkan, tidak ada kebocoran-kebocoran? Ya, tentunya kami kemudian melakukan juga yang namanya pengawasan dan pengendalian serta penindakan. Di surat edaran gugus tugas juga sudah disebutkan bahwa dalam rangka pengendaliannya dibentuk tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, kemudian juga pemerintah daerah, dari gugus tugas sendiri, dan semua stakeholders termasuk operator dari transportasi. Jadi ini memang akan melibatkan seluruh unsur agar pengawasannya menjadi komprehensif dan kemudian tidak membuka celah bagi anggota masyarakat untuk menyalahgunakan ketentuan ini. Demikian, Cindy. Oke, saya ke Pak Dedi, Wakil Wali Kota Bogor. Pemerintah daerah selama ini kan selalu berupaya untuk mencegat orang-orang yang datang dari daerah epicentrum atau zona merah datang ke wilayahnya. Tapi dengan adanya beroperasi kembali moda transportasi meskipun dalam hal ini terbatas, apakah ini akan mempersulit bagi kepala-kepala daerah untuk membatasi lalu lintas atau keluar masuk warga dari epicenter, Pak? Ya, tanpa adanya rekomendasi yang baru pun sebetulnya kita sudah sulit ya, karena dari 8 sektor yang dikecualikan di dalam PSBB, ternyata masih ada beberapa sektor, terutama di sektor industri yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Jadi salah satu itu masukan ya, di mana kami merasa efektivitas pelaksanaan PSBB ini menjadi berkurang. Padahal dari 8 sektor yang dikecualikan ini kan merepresentasikan 75% kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kemudian diberikan rekomendasi lagi, diberikan relaksasi lagi, bagaimana kami bisa mengendalikan laju pertumbuhan penyebaran COVID-19 di daerah? Padahal terus terang buat kami di daerah kan mempersiapkan sisi kuratif dari sisi kesehatan. Itu pun sulit karena sumber daya yang kami miliki juga terbatas. Termasuk juga sarana kesehatan, kemudian juga para petugas medis dan kesehatan yang sangat terbatas. Nah, kami menghindari bahwa tingkat laju pertumbuhan penyebaran COVID ini pada saat ini meskipun seolah-olah kelihatan melandai, sebetulnya semu. Kenapa? Karena kami masih menunggu hasil dari spesimen swab test yang menunggu di laboratorium untuk kemudian dianalisis. Artinya dengan kebijakan ini, menurut Pak Dedi? Ya, sebaiknya kalau menurut saya kan sudah jelas ya,
batas waktu status kebencanaan nasional corona ini kan jelas 29 Mei. Nah, kenapa kita tidak tekan saja? Kenapa kita tidak optimalkan saja waktu yang ada untuk kemudian mencegah penularan yang lebih masif lagi? Harusnya dioptimalkan. Pak Baidowi, tanggapan Anda soal kebijakan ini? Ya, terima kasih Mbak. Kalau ingat lagu Poco-Poco, ya beginilah kebijakan transportasi kita saat ini. Gitu. Terus terang saja, ketika kemarin pemerintah secara tegas melarang semua akses transportasi, bilang kita cukup mendukung. Artinya apa? Memang benar-benar diputus. Supaya apa? Perpindahan orang, ini kan yang diwaspadai pada persoalan COVID ini adalah perpindahan orang. Kalau perpindahan barang kan memang sudah dilakukan. Namun kemudian dengan bahasa penjabaran dari aturan inilah, penjabaran dari itulah Budita, itu sama aja. Apa? Transportasi orang diperbolehkan dengan gaya apa? Protokol kesehatan dan semacamnya. Memang menjamin semuanya terdeteksi. Wong, ingat nggak waktu COVID-19 masuk pertama kali ke Indonesia? Itu kan WNA. Dari Malaysia masuk ke Indonesia, pulang lagi ke Malaysia tidak terdeteksi di bandara. Terdeteksinya apa? Mereka ngaku. Baru ketahuan kelabakan di Indonesia. Jadi kebijakan ini tidak konsisten ya Pak? Sangat tidak konsisten. Kasihan kami teman-teman di daerah. Contoh sekarang, larangan mudik itu masih diberlakukan. Iya, memang pelonggaran itu tidak untuk mudik. Siapa yang menjamin? Wong tidak ada pelonggaran aja, jalan-jalan tikus itu masih jebol. Banyak pemudik lewat dari situ. Apalagi menggunakan mekanisme pelonggaran. Saya misalkan berdasarkan surat tugas datang ke satu daerah, memang tidak berdalih mudik. Tidak konsisten. Tapi bisa saja digunakan untuk mudik di situ. Siapa yang mau menjaga itu? Mengawal itu siapa? Oke, Pak Baidowi, saya ke Prof. Cecep. Prof, apakah kebijakan ini tepat dilakukan di tengah situasi saat ini oleh pemerintah? Sementara kita juga masih berjibaku untuk bisa melandaikan kurva penyebaran. Ya, saya melihat bahwa ini ciri bahwa selama ini kita belum punya yang namanya dengan grand design penanganan COVID secara utuh, ya, atau dengan kata lain blueprint-nya belum begitu jelas, sehingga ini antar sektor, antar kelembagaan seringkali menafsirkan aturan itu dengan aturan masing-masing. Yang kedua, ya harusnya kan ini menjadi one gate system dalam sebuah public policy, ya, sehingga harus konsisten apa yang dinyatakan, apa yang dituliskan, apa yang diaturkan itu dengan implementasi di lapangan. Yang kasihan itu adalah para pelaksana-pelaksana di daerah. Ya, seakan-akan ini ada dualisme aturan, gitu ya, ada inkonsistensi aturan. Mungkin pemerintah baik, ada niat baik pemerintah pusat itu, ya, dalam rangka soal menjalankan kembali perekonomian nasional, ya, dalihnya. Perekonomian nasional. Tetapi ini kelihatannya terlalu terburu-buru. Ya. Nah, terlalu terburu-buru padahal butuh waktu untuk mengklirkan dulu. Sebetulnya kita butuh relaksasi itu pada tingkat, pada segmen mana. Gitu ya. Jadi harusnya apa yang dilakukan sekarang, Prof. Cecep? Ya, masih dilanjutkan sampai 29 Mei seperti kata Pak Dedi? Ya, saya pikir begini. Memang aturan bisa fleksibel dalam pengertian bisa diubah dalam pemahaman-pemahaman tertentu ya. Tetapi harus konsisten bahwa ada ukuran-ukuran atau indikator atau dimensi ini bisa dilakukan relaksasi itu di mana. Yang kedua, jangan sampai relaksasi itu sifatnya menabrak aturan yang sudah ditetapkan. Gitu. Toh sebelum relaksasi pun kan sekarang PSBB ya sebetulnya longgar-longgar saja. Ya, ada 8 sektor tadi Pak Wakil Wali Kota sudah menyatakan dan itu juga berjalan gitu. Yang terpenting itu bagaimana sebetulnya kita semua elemen bangsa, satu sadar diri, kedua sabar, disiplin, konsisten terhadap apa yang kita nyatakan. Gitu. Baik, kebijakan pemerintah dinilai tidak konsisten terkait dengan pelonggaran PSBB, tapi juga ingin melandaikan kurva. Bahkan pelonggaran PSBB dinilai akan menciptakan banyak pelanggaran. Kami bahas lepas jeda di Dua Arah.
Kembali bersama kami di Dua Arah. Saya langsung ke juru bicara Kementerian Perhubungan, Bu Adhita. Bu Adhita, bagaimana Ibu menjamin tadi ada pengawasan yang akan dilakukan supaya masyarakat tidak memanfaatkan celah-celah kebijakan, membatasi atau melonggarkan operasional transportasi publik. Padahal kita tahu hari ini Polda Metro Jaya merilis ada ratusan kasus yang melanggar pergerakan orang pada saat PSBB berlangsung. Padahal itu belum ada pelonggaran terhadap moda transportasi publik. Bagaimana jika nanti setelah dilonggarkan, apakah tidak akan semakin banyak pelanggaran? Baik, begini Cindy, saya mungkin perlu jelaskan dulu ya kaitannya dengan konsisten tidak konsisten, koordinasi antar kementerian. Perlu saya tegaskan, di dalam situasi pandemik ini kita punya satu pihak yang sudah ditunjuk untuk menangani percepatan penanganan COVID-19 ini. Instruksi langsung datang dari Presiden kepada yang namanya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dan semua keputusan kemudian apalagi yang terkait dengan kesehatan dan juga aspek-aspek yang lain, ini kami semua merujuk kepada apa yang diputuskan oleh gugus tugas. Demikian pula dengan apa yang kemudian kebijakan di transportasi ini. Ini adalah hasil dari tindak lanjut terhadap apa yang diputuskan oleh gugus tugas. Dan perlu diingat, gugus tugas ini isinya adalah hampir semua unsur di kementerian, termasuk juga transportasi atau perhubungan. Jadi ini satu yang sebenarnya sudah terkonsolidasi dan sudah merupakan satu integrasi dari semua keputusan yang kemudian penjurunya ada di gugus tugas. Yang kedua, bagaimana kemudian ini bisa mengantisipasi dengan kondisi sekarang yang kemudian banyak melakukan pelanggaran. Justru kalau mau dilihat ini Cindy, disinilah sebenarnya letak dari satu solusi bagaimana agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang malah tidak tersaring secara syarat kesehatan. Saya contohkan begini, sekarang banyak sekali travel-travel gelap dengan plat hitam ilegal itu menawarkan travel kepada masyarakat. Tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan keselamatan, itu ilegal ya. Polisi juga sudah mengambil tindakan. Nah, daripada seperti itu, apakah tidak lebih baik kita fasilitasi dengan bis, namun tentunya penumpangnya harus yang memenuhi syarat. Tadi ya, ada syarat penugasan, ada syarat kesehatan, dan ada izin, sehingga lebih terkontrol gitu. Kalau dan ada yang juga melanggar, kami sanksinya tadi sudah apa, Bu sebutkan, Adhita? ada tim gabungan. Ada sanksi yang sudah ditetapkan, ini merujuknya kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di situ disebutkan bahwa hukuman itu maksimal adalah denda 100 juta dan kurungan penjara 1 tahun. Ini yang maksimal ya. Bagaimana kemudian penerapannya di lapangan ketika kita bicara transportasi darat, ini memang pihak kepolisian yang akan melakukan penindakan. Jadi pada prinsipnya kami mempertimbangkan banyak hal ya. Tapi yang jelas adalah kami juga berusaha agar transportasi yang disediakan ini tetap terbatas, tetap harus memenuhi kriteria protokol kesehatan, penumpang yang naik harus terseleksi dan tersaring dengan syarat-syarat tadi, dan tentunya kami semua melakukan pengawasan di lapangan bersama tim gabungan. Demikian, Cindy. Prof. Cecep, Anda melihat ini menutup celah terjadinya pelanggaran atau justru akan memperlebar pelanggaran? Saya kembali ya kepada persoalan bahwa kalau itu memang aturan PSBB seperti itu, jangan lagi menyebut kelonggaran-kelonggaran atau relaksasi, gitu ya. Bahwa ini sesuai aturan saja. Kalau memang seperti itu adanya, jadi tidak ada diksi bahwa ini ada kelonggaran. Kalau istilah kelonggaran seakan-akan ada diskresi-diskresi, izin-izin, dispensasi-dispensasi di luar aturan-aturan itu. Gitu ya, harusnya pemerintah nyatakan saja. Kami memang tidak pernah nyebut kelonggaran ini, Pak. Iya, tapi yang menyebut kelonggaran ini media dan masyarakat. Nah, oke, ini bagus sekali kalau Ibu menyatakan begitu. Artinya tegaskan di sini bahwa pemerintah tidak sedang melakukan kelonggaran-kelonggaran itu. Ya, maknanya di daerah dan di masyarakat ini menganggap ya selama pandemik ini kita begitu ketat, tahu-tahu begitu seakan-akan pemerintah pusat memberi kelonggaran-kelonggaran. Kalau itu sudah memang ada dalam kelonggaran dalam konteks PSBB, maka nyatakan saja ini sebetulnya bukan apa-apa, ini memang sudah diatur oleh aturan-aturan itu gitu. Tapi mungkinkah nanti kebijakan ini kalau tidak disebut pelanggaran ya, tapi memperbolehkan kembali transportasi publik beroperasi dengan syarat-syarat yang ketat, apakah nanti akan tetap disalahgunakan oleh masyarakat atau sebenarnya seperti tujuan yang disebutkan oleh Bu Adhita tadi, memfasilitasi supaya tidak ada pelanggaran, Prof. Cecep?
Ya, makanya ini kan jangan sampai multitafsir dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan. Jadi pemerintah harus sedetil mungkin, sejelas mungkin ya kepada publik bahwa ini loh boleh, ini nggak boleh. Ya, nah ini ada tafsir-tafsir lain seakan-akan ya dulu kemarin nggak boleh, sekarang seakan-akan boleh. Nah, padahal aturannya sama. Jadi yang salah siapa ini? Apakah dalam proses sosialisasi ataukah misinformasi? Saya melihat ini ada komunikasi politik, komunikasi pemerintahan yang kurang begitu jelas ya, yang nyampe kepada publik gitu. Komunikasi yang dikritik, rentankah nanti juga akan disalahgunakan, Pak Baidowi? Ya, jadi gini, saya mengkritisi Bu Dita tadi. Sekarang bilangnya tujukannya ke gugus tugas. Kita ingat tanggal 23 Mei kemarin ketika Pak Jokowi mengumumkan melarang mudik, itu presiden loh. Terus kemudian keesokan harinya Kemenhub melarang semuanya. Itu rujukannya ke siapa? Ke presiden toh. Ini kan ubah lagi. Udahlah, itu kan retorika bahasa saja. Ini kan kepentingannya ekonomi saja. Dikhawatirkan nanti banyak masyarakat tambah miskin. Pemerintahnya ruwet gitu loh. Nah, sementara paradigma penanganan corona, pencegahan corona secara masif melalui perpindahan orang itu tidak dilakukan. Saya ambil contoh lagi misalkan, ketika tidak ada pengetatan terhadap penumpang KRL Jabodetabek coba. Bu Dita mungkin pernah ikut naik KRL, bagaimana antriannya di stasiun itu. Jadi ketika tidak ada penekanan apa yang terjadi? Ketika di tes swab ada tiga ditemukan di stasiun gitu yang positif lah. Hal-hal seperti ini saya kira jangan hanya dilihat persoalan ekonomi saja, tetapi persoalan kesehatan masyarakat. Ingat loh, pandemi COVID ini masa inkubasi virusnya ini 14 hari. Hari ini dites sehat belum tentu dia negatif. Pak Baidowi, Ya. tapi kan tadi Bu Adita juga menjelaskan bahwa ini ada syarat yang ketat yang diberlakukan kepada siapa saja atau masyarakat yang akan menggunakan transportasi publik ini. Iya, sarannya salah satu kesehatan, dia dinyatakan sehat toh. Ya, ada surat tugas. Inkubasi virus itu berapa hari, Mbak? 14 hari. Hari ini sehat, dia belum tentu tidak terjangkit COVID-19. Banyak yang sudah membuktikan itu. Sekelas bandara aja, bandara Soekarno-Hatta bobol. Ketika WNA Jepang datang ke Indonesia pulang pergi dengan persyaratan yang ketat membawa virus. Apalagi perjalanan darat dan laut. Yang kita tahu kontrol kesehatannya seperti apa. Kita jujur aja lah. Kasihan kita pada teman-teman yang sudah melaksanakan PSBB. Kalau seperti ini, PSBB terkesan main-main. Mohon maaf saja. Kita lihat misalkan, di beberapa daerah Surabaya, PSBB sudah diberlakukan. Tapi tingkat penurunan COVID-nya belum tercapai. Belum lagi nanti ditambah arus moda transportasi masuk membawa banyak orang. Baik. Ke Pak Dedi, Wakil Wali Kota Bogor, apakah nanti akan menjadi beban bagi daerah karena ada kebijakan seperti ini? Pengawasan juga harus diperketat, artinya Pak Dedi, seperti yang diharapkan oleh Bu Adita, ada pengawasan supaya tidak ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya sudah pasti ya, kami sudah mengirimkan 2 kali surat kepada Menteri Perhubungan untuk membatasi atau menutup dulu ya operasional dari KRL. Tetapi kami yakin lah ya pasti akan ditolak dan memang sudah ditolak. Akan tetapi dalam evidence, dalam kenyataannya, dari hasil 2 kali swab test yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang pertama di Kota Bogor, kemudian yang kedua di Kota itu menunjukkan ada 6 orang positif COVID. Jadi kalau kita bicara tidak ada risiko, ini risiko besar. Makanya kami konsisten. Kalau mau kita bersama-sama menurunkan tingkat penyebaran dan memutus rantai penyebaran, tentu ada hal yang harus dikorbankan. Meskipun tentu harus ada alternatif. Yang kami dorong adalah industri yang selama ini atau perusahaan atau usaha yang selama ini tidak dikecualikan tetapi masih beroperasi dengan rekomendasi-rekomendasi, tentu mereka harus menyiapkan diri. Misalnya menyiapkan asrama untuk karyawan mereka atau menyiapkan kendaraan sendiri untuk mereka. Tidak perlu kemudian mencampur adukannya dalam satu basis sistem transportasi massal yang sangat berisiko. Maaf saya potong Pak Dedi, karena kebijakan ini kan dasarnya supaya perekonomian nasional kembali berjalan, termasuk perekonomian di Kota Bogor, terutama juga salah satu wilayah yang penyangga DKI Jakarta. Kalau alasan seperti ini? Ya kalau menurut saya ekonomi kan tadi saya sudah sampaikan, ada 8 sektor yang dikecualikan. 8 sektor ini merepresentasikan 75% kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita pakai isu ekonomi yang ditekan, saya pikir 75% itu luar biasa ya. Dan yang PSBB itu hanya ditopang oleh sektor pendidikan dan peribadatan.
Nah, Baik. kalau misalnya peribadatan dan pendidikan tidak kemudian jebol juga, itu bahaya sekali buat kita semua. Bu Adita, silakan ditanggapi. Baik, mungkin yang pertama begini, sekali lagi ya kami tegaskan bahwa selama ini dalam kemudian mengeluarkan aturan atau kebijakan, kami selalu melakukan koordinasi khususnya dengan gugus tugas. Itu yang perlu dipegang lah ya, ini kami tegaskan. Dan bahkan dengan pimpinan daerah kami juga sering sekali melakukan koordinasi sebelum meluncurkan sebuah produk-produk regulasi. Ya, sosialisasi dan kemudian edukasi kepada publik ini memang dilakukan dengan proses ya. Ini kami baru 3 hari mengimplementasikan aturan baru dan tentunya sosialisasi dan edukasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian untuk beberapa hal yang tadi jadi masukan dari dari Pak Baidowi dan juga Pak Wakil Wali Kota Bogor, kami sampaikan Bapak bahwa khususnya soal KRL ini juga kan kemarin kita sama-sama di rapat koordinasi nih Pak Wakil Wali Kota bersama Pak Kepala Gugus Tugas, Ketua Gugus Tugas. Dan soal KRL memang sudah ditegaskan bahwasannya tidak akan dilakukan penghentian. Namun memang harus dicari solusi lain. Karena begini, tadi sudah disampaikan sendiri oleh Pak Wakil Wali Kota bahwa masalah di hulu ini sendiri juga harus diselesaikan kan. Bagaimana kegiatan industri yang kemudian dikecualikan ini yang harus juga diatur dulu. Sehingga tidak ada aliran karyawan atau pekerja yang kemudian terlalu banyak datang ke katakanlah ke DKI. Nah ini kan satu masalah di hulu. Sementara transportasi ini adalah pelayanan yang sifatnya hilir gitu loh. Ini memberikan supply terhadap demand yang terjadi. Dan selama ada 180.000 penumpang yang membutuhkan KRL tiap hari, dan belum ada solusi untuk menggunakan transportasi yang lain, ya ini kan kita juga tidak mungkin hentikan. Yang bisa dilakukan sekali lagi adalah pembatasan, pengendalian jam operasi, pengendalian frekuensi, pengendalian juga jumlah penumpang, kapasitas 50% atau 60 orang di dalam gerbong. Nah ini yang akhirnya harus dilakukan dan pastinya Cindy ini juga perlu kesadaran masyarakat ya. Karena mereka juga harus sadar ini situasi pandemik seharusnya protokol pun diberlakukan, menggunakan masker, selalu cuci tangan dan sebagainya. Begitu. Baik, pelonggaran pengoperasian kembali transportasi publik dampaknya dikhawatirkan adalah tidak bisa menghentikan penyebaran COVID-19 di daerah. Kami akan membahas ini selepas data bersama kami di Dua Arah. Kembali bersama kami di Dua Arah, saya ingin ke Prof. Cecep sebagai pengamat kebijakan publik untuk melihat, membaca kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, diambil oleh pemerintah dengan upaya untuk menekan kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia. Anda melihatnya seperti apa, Pak Cecep? Ya, saya kira begini ya. Tadi sudah kita dengar bagaimana versi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini seakan-akan komunikasinya nggak lancar, ya apa yang ditafsirkan dalam sebuah kebijakan seakan-akan berbeda gitu. Keinginan pemerintah pusat seperti ini, pemerintah daerah yang lain. Nah, saya melihat ini kenapa bisa begini? Tadi itu saya belum melihat ya grand design penanggulangan COVID ini secara komprehensif antar komponen, antar pemerintahan, ya apalagi dengan stakeholder terkait, termasuk soal stakeholder ekonomi. Nah, kalau ini sudah dibuat sebetulnya, kita gampang tinggal melaksanakan dari grand design penanggulangan COVID ini. Ya, seringkali kebijakan itu menjadi trial and error, uji coba. Ya, kadang-kadang mungkin kebijakannya iya sama, tapi implementasi dari kebijakan kok bisa beda-beda. Beda timing kok juga jadi beda. Nah, artinya ada inkonsistensi dalam implementasi kalau begitu. Ya, kalau memang kebijakannya dianggap konsisten, oh itu kebijakannya sama dari dulu itu. Berarti ada inkonsistensi dalam implementasi. Selayaknya sebuah kebijakan itu tidak begitu. Dia harus konsisten sejak perumusan, kemudian diimplementasikan begitu. Dengan penilaian Anda seperti itu, Prof. Cecep, apakah ini akan sesuai dengan target Presiden? Penyebaran COVID-19 kurvanya ditekan di bulan Mei, landai di bulan Juni. Justru saya khawatir. Saya bukan ahli di soal itu ya. Tapi saya khawatir melihat data-data yang tadi misalnya dari Pak Wakil Wali Kota, Dedi ya, sudah dinyatakan juga. Ini begitu rawan. Belum lagi di dalam kasus-kasus yang lain.
saya melihat ya sebaiknya pemerintah sebagaimana dinyatakan sampai 29 Mei, saya sepakat tuh. Ya bersabar saja sampai 29 Mei. Ya, kemudian implementasi mana yang bisa lebih dahulu misalnya yang diimplementasikan tidak merugikan di dalam proses penanggulangan COVID. Ya. Nah, lihat dulu, makanya eviden-eviden ini harus dibuka kepada publik. Sehingga oh ya memang sekarang ada regulasi-regulasi lain ya yang ditetapkan sesuai dengan kondisi. Semua harus ada cantolan aturannya, cantolan hukumnya, cantolan kebijakannya gitu. Baik, Pak Deddy dari daerah bagaimana melihatnya karena ini kan sudah diperbolehkan, kita sudah melihat penerbangan juga sudah diaktifkan sejak beberapa hari lalu. Daerah bagaimana membantu pemerintah untuk mengawasi supaya tidak ada celah yang dimanfaatkan untuk dibuat pelanggaran oleh masyarakat? Sebetulnya gampang aja Mbak. Kan sebetulnya daerah itu dengan mengikatkan diri pada PSBB, itu kan harus ada capaian-capaiannya, ada KPI-nya. KPI-nya secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, masalahnya kalau kemudian capaian itu, kurva menurun itu tidak tercapai, maka PSBB-nya ditambah lagi 14 hari. Nah, artinya kan ada risiko pembiayaan di situ. Sementara dengan pengikatan daerah dengan PSBB, kita pun harus membiayai dampak sosialnya. Dan dampak sosial yang kemudian kita tanggulangi itu jumlahnya puluhan miliar. Jadi semakin lama kita kemudian memperpanjang PSBB, ada implikasi anggaran yang harus ditanggung. Nah, tinggal bagaimana tadi ya, seperti Pak Cecep bilang tadi, Prof. Cecep, kalau memang kita bikin KPI, ada ada satu pencapaian bersama, ya udah itu yang kita jadikan patokan. Di Bogor kalau seperti apa kondisinya, Pak Deddy? Kalau kondisi sekarang kan semu ya. Kemarin sempat landai 4 hari, naik 3 positif. Kemudian landai lagi 5 hari, naik lagi 2 lagi. Nah, padahal kita juga sangat tergantung dari hasil pemeriksaan swab test. Nah, swab test ini juga kan kecepatannya tidak sama dengan hasil atau tes yang dilakukan. Jadi jangan-jangan angka yang sekarang ada itu tidak merepresentasikan angka yang sekarang real ya. Karena swab test yang 2 minggu yang lalu bisa saja muncul. Jadi apa yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor di tengah PSBB yang masih berlangsung, kemudian juga ada kebijakan pemerintah yang membatasi transportasi publik untuk beroperasi kembali? Yang pasti pertama kita memperpanjang PSBB. Yang kedua kami ada keinginan untuk kepada pemerintah pusat untuk menyamakan waktu dari pelaksanaan PSBB. Jadi jangan DKI sendiri waktunya, kemudian Jabar sendiri, kemudian Bodebek sendiri, kemudian Tangerang Raya sendiri. Nah, kalau saja ini kita bisa koordinasikan, dikonsolidasikan di gugus tugas misalnya, tentu akan ada tadi hasil-hasil yang bisa kita peroleh secara kualitatif dan kuantitatif menjadi KPI bersama. Kalau sekarang agak sulit, jadi kritik saya, satu, tolong dikoordinasikan. Kami rela, kami akan patuh kepada kebijakan apapun yang diberikan oleh pemerintah pusat, selama diorkestrasi oleh pemerintah pusat. Bu Adita, sepertinya ada yang mau disampaikan. Silakan Bu Adita. Belum ada suara Bapak. Bu Adita bisa mendengar suara saya? Nah, sepertinya komunikasi kami dengan Bu Adita Irawati masih terganggu. Nanti kita akan memperbaiki komunikasi dengan Bu Adita. Kami akan perdalam lagi terkait dengan pembatasan operasional transportasi publik selepas jeda di 2 arah. Bagaimana perspektif Pak Baidowi terkait dengan kebijakan dari pemerintah saat ini yang juga ini alasannya memang untuk menjalankan kembali perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19? Ya, terima kasih. Yang penting harusnya pemerintah itu satu kata, satu irama. Jadi jangan sampai kami meskipun belum melihat ke arah sana, tapi jangan sampai terkesan ini memindahkan persoalan. Jadi dengan membolehkan masyarakat pindah ke satu tempat ke tempatnya ini memindahkan masalah. Saya ambil contoh ini. Kemarin beberapa waktu yang lalu di Pelabuhan Merak Bekahuni maupun di Limanuk Ketapang, itu masyarakat yang mau naik kapal itu tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Bahkan kami juga sempat rapat dengan Dirut ASDP, mereka pun nggak bisa masuk. Tetapi dengan mengantongi surat dari gugus tugas, mereka diperbolehkan. Hari ini misalkan pemudik orang yang bekerja di Bali masuk ke Jawa. Begitupun yang dari Sumatera ke Jawa ataupun sebaliknya. Entah dengan alasan mereka tidak mudik, itu kan hanya retorika gitu. Itu hanya retorika. Yang jelas perpindahan itu ada. Nah, kalau ini tidak ada koneksi, tidak ada kebersamaan dalam penanganan,
maka yang terjadi hanya lempar persoalan. Saya sepakat tadi yang disampaikan dari Wakil Wali Kota Bogor itu, dari Bogor, bahwa khusus, nggak usah jauh-jauh, khusus di Jabodetabek aja, itu harus ada kebersamaan gerak, kebersamaan langkah. Yang itu peran pemerintah pusat ada di situ. Sekali lagi, bikin kebijakan itu jangan berubah-ubah. Sekali tegas aja gitu. Meskipun resikonya ekonomi, nggak apa-apa, yang penting masyarakat sehat. Pandemi ini segera hilang dari Indonesia. Ekonomi kan juga menjadi penting, Pak Baidowi. Ekonomi kita pulihkan lagi. Nah, sekarang ekonomi masyarakatnya sakit gimana? Ayo. Baik, saya ke Bu Adita. Bu Adita, di tengah kritik terhadap pemerintah, terutama juga Kementerian Perhubungan dengan kebijakan beroperasi kembali moda transportasi publik meskipun dengan pembatasan, bagaimana bisa meyakinkan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran ketika ada relaksasi ini? Baik, begini Cindy, ini tadi karena kita membahas soal ekonomi atau kesehatan, ya seperti yang juga sudah ditegaskan sebenarnya di dalam surat edaran gugus tugas ini kan sudah disebutkan tujuan dari kemudian adanya pemberian pengecualian lah ya istilahnya kepada beberapa penumpang dengan syarat dan kriteria tertentu itu antara lain justru juga untuk percepatan penanganan COVID-19 itu sendiri, kemudian juga untuk membuat masyarakat kita juga bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Indonesia ini terdiri dari negara kepulauan yang satu dan daerah lainnya mungkin berbeda-beda ya, sehingga juga butuh tetap diberikan suplai kebutuhan yang merata di seluruh Indonesia. Dan dalam hal ini perpindahan orang ini menjadi penting selama memang tujuannya adalah untuk bagaimana menjamin ketersediaan bahan pokok, ketersediaan bahan dasar masyarakat, keberlangsungan sumber daya seperti listrik, telekomunikasi, dan sebagainya. Itulah yang kemudian orang-orang dengan kriteria ini yang masih boleh bergerak selama memang tujuannya adalah untuk tugas yang diberikan dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bahwasannya kemudian bagaimana kemudian pengecualian ini bisa dijamin akan berjalan lancar, tidak disalahgunakan. Ya sekali lagi tadi yang kami sampaikan, kami dari pemerintah ini memberikan atau membangun sistemnya, membuat aturannya, kemudian juga bagaimana enforcement di lapangan itu yang kami upayakan untuk bisa dilakukan dengan baik. Namun demikian, tentunya yang juga tidak kalah penting adalah kesadaran dari masyarakat sendiri bahwa aturan ini dibuat ini sebenarnya kan untuk sama-sama kita bisa terus mengatasi pandemik, di sisi lain juga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Nah, kalau itu disadari dan kemudian semua juga menyadari bahwa mudik itu untuk saat ini lebih banyak mudaratnya, ya seharusnya masyarakat juga sadar diri untuk tidak mengambil peluang atau mengambil celah dari aturan ini. Saya mungkin kasih ilustrasi saja nih, Cindy, 3 hari pelaksanaan pesawat dan bis yang sudah beroperasi, ini penumpangnya sedikit sekali. Karena memang syaratnya ketat dan pengawasannya ketat sekali di lapangan. Jadi kami melihat bahwa celahnya ini sedikit tersaring ya, gitu dengan sendirinya karena memang tidak mudah. Sudah pernah cek ke lapangan nggak ke kampung-kampung yang sudah pada Artinya celahnya untuk dimanfaatkan atau disalahgunakan ini menurut Bu Adita, menurut Kementerian Perhubungan kalau sudah untuk sangat sempit. Transportasi, ya. Jadi Itu kan kalau untuk pelayanan transportasi, mohon maaf karena ini tugas dan fungsi kami, ini adalah layanan transportasi. Jadi ketika kami bicara soal penerbangan, bicara bis, saat ini memang masih sedikit sekali yang kemudian menggunakan layanan dalam rangka tugas-tugas khusus. Di daerah Bapak, kami juga sudah mendapatkan laporan bahkan ada yang belum bergerak. Karena tadi ya, mungkin mereka butuh waktu untuk mempersiapkan sistemnya. Jadi ini yang kami sampaikan bahwa semoga dengan saringan dan syarat yang ketat ini bisa menghambat orang untuk bepergian kalau tidak ada kebutuhan yang khusus dan penting tadi, gitu Cindy. Diperketat supaya celah diperkecil. Closing statement dari masing-masing narasumber, Pak Baidowi tadi karena ingin sudah menyampaikan, silakan. Ya, itu perspektif orang Jakarta. Coba sekali-kali lihat ke daerah apa yang terjadi di lapangan. Yang kedua, tadi disampaikan kriteria pertama yang teknologi listrik semuanya. Memang selama ini ketika mereka tidak boleh jalan memang mati, kan tidak. Layanan tetap jalan, bisnisnya tetap jalan. Itu kan hanya mohon maaf, mengutamakan lebih pada alasan ekonomi daripada keselamatan. Nah, kalau kami tegas saja begitu. Saya sepakat ekonomi harus pulih, tetapi pandemi ini harus hilang duluan.
Prioritas ya Kebijakan kalau jangan menurut berubah-ubah. Pak Bedowi ya. Kebijakan jangan berubah-ubah. Oke, baik. Pak Dedi silakan. Ya kalau buat kami di Kota Bogor ya, intinya kami ingin segera saja ya menyelesaikan urusan pandemi ini putus gitu kan. Nah sekarang kita fokus kepada bagaimana memutus lagi rantai penyebaran COVID yang lebih masif. Nah artinya kalau memang kita bisa konsisten tadi mencegah pergerakan masyarakat lebih pasti, maka tentu bisa dihindari. Tetapi juga harus diperhatikan juga bahwa ada yang menangkap kesan dari kebijakan-kebijakan yang sporadis atau tambah sulam ini seolah-olah ada semacam relaksasi, dan itu bahaya kalau tidak kemudian ditegaskan kembali oleh pemerintah pusat bahwa tidak ada relaksasi, tidak ada kemungkinan untuk mudik saat ini. Kemudian belum ada kemungkinan untuk melaksanakan perjalanan antar daerah selama bukan hal yang dikecualikan. Itu saja yang kita perlukan. Baik, Prof. Cecep, bagaimana kita bisa mensinkronisasi ini, pandemi juga diatasi, dihadapi, perekonomian harus tetap berjalan, kesadaran masyarakat juga terus ditumbuhkan untuk bisa mengikuti aturan? Ya, saya pikir apa yang dilakukan pemerintah tentunya punya niat baik ya. Jadi kenapa tidak pakai undang-undang karantina, di mana di situ pemerintah juga terbatas untuk mengatasi soal ekonominya ya, sehingga pakai PSBB ini. Nah, saya bisa memaklumi bagaimana ada kesulitan-kesulitan teknis di lapangan. Tetapi harusnya ketika kita mempunyai grand design yang jelas dalam penanganan COVID, siapa melakukan apa, timeline-nya jelas ya, tidak akan terjadi misalnya tarik ulur mengenai kebijakan dan saling tuduh di antara pemerintahan. Oh ini karena pusat, ini daerah. Nah itu tidak boleh terjadi sebetulnya. Nah harusnya saya menyarankan dalam kondisi seperti ini pemerintah dan pemerintah daerah pada terkait ya bidang kesehatan, bidang ekonomi duduk bareng, kemudian dibuka kepada publik sejelas-jelasnya indikator-indikator apa ya kalau kita dianggap berhasil atau belum berhasil ya, atau kita sedang melaksanakan PSBB ini dalam kondisi sampai kapan. Nah kejelasan atau akuntabilitas transparansi informasi ini penting dilakukan sebagai bagian dari komunikasi politik atau komunikasi pemerintahan. Agar rakyatnya tidak bingung dan pelaksana PSBB di lapangan khususnya di daerah juga tidak bingung gitu ya. Nah, apa yang dinyatakan oleh pemerintah sebetulnya ini misalnya melaksanakan di aturan PSBB. Jadi poinnya yang ingin disampaikan Prof. Cecep terkait dengan konklusi ini pada masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Ya, duduk bareng. Pemerintah, DPR, pemerintah daerah, stakeholder terkait, bikin grand design penanganan COVID ini. Bikin, ya dibuat sehingga jelas siapa melakukan apa, kapan, di mana, dan timeline-nya juga jelas. Baik, terima kasih Prof. Cecep, terima kasih Pak Dedi, terima kasih juga Pak Bedowi, Bu Adita juga terima kasih penjelasannya terkait dengan apa yang diambil kebijakan oleh pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan. Saya Cindy Sistiarani menutup Dua Arah malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi pekan depan membahas topik yang tengah hangat diperbincangkan masyarakat. Sampai